Hello guys, jadi kami dari Zoo Official akan membawakan manhwa yang berjudul God Gambit. Nah, sebelum itu kita masuk ya ke prolog dari manhwa ini. Ternyata Sersan Kwon pun membisiki Choi. Pergilah dari sini dan temukan cara untuk memperbaiki semua ini. Itu hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk sekarang. Cepat pergilah. Choi pun langsung membuka shop. Ia membeli atribut kecepatan. Dengan cepat, ia pun berhasil kabur dari situasi yang tidak kondusif itu. Tiba-tiba, ding, pesan pun masuk. Waktu tersisa sampai putaran selanjutnya adalah 23 jam 59 menit 59 detik. 24 jam? Sial, ini sangat pendek sekali, gumam dari Sersan Kwon. Ia juga menyuruh warga lainnya untuk ke safe area. Hyeju pun hanya bisa melihat kepergian dari Choi. Ia masih belum paham dengan apa yang Choi lakukan. Lalu scene berpindah ke arah Choi. Terlihat Choi sekarang benar-benar dikucilkan dari masyarakat karena kemampuannya dianggap kemampuan tabu. Choi pun terus-menerus mencari cara mengetahui seluk-beluk dari kekuatannya itu. Sedangkan Sersan Kwon di sini sedang menyusun strategi untuk pertarungan selanjutnya. Di sisi lain, Hyeju memilih untuk berlatih mempersiapkan dirinya. Lalu, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Putaran baru telah dimulai. Player, silahkan gulirkan dadumu. Lalu, pion kota ke-8 bergerak 4 blok. Kau sudah sampai di blok segel Raja Iblis. Pilar Iblis untuk membuka segel dan penjara pilar akan muncul. Misi kali ini hancurkan seluruh pilar. Konsekuensi kegagalan, Raja Iblis akan muncul jika kau tidak menghancurkan seluruh pilar dalam waktu yang diberikan. Durasi misi adalah 5 hari. Ada 3 pilar, ucap Sersan Kwon. Kesulitan penjaga pilar pertama adalah level 1. Namanya malaikat jatuh yang tak mempunyai nasib. Kesulitan penjaga pilar kedua adalah level 2. Jadi pilar kedua ini mirip seperti robot ya. Dengan spesifikasi makhluk yang tidak bisa berhenti menciptakan sesuatu. Semakin waktu berlalu, semakin baik ciptaannya. Lalu yang terakhir, kesulitan penjaga pilar ketiga adalah level 3. Goblin ahli pedang Jack, kesulitan level 3. Seekor goblin ahli pedang yang sudah mencapai puncak bela diri dan transformasi tubuh. Dia mencoba membuka segel dari Raja Iblis untuk menantangnya. Melihat seluruh pesan itu, Choi pun menjadi tersenyum. Di sini Sersan Kwon sangat terkejut karena para warga sudah mulai menyerang para pilar. Dan Hyeju memilih untuk menyerang pilar yang terkuat. Hyeju pun langsung ke mode apinya. Ia bergumam, penjaga pilar yang kesulitannya level 3. Sebelum semua orang mati, aku akan menghabisinya dahulu. Ting, dengan sangat mudah, goblin ahli pedang itu menepis serangan Hyeju hanya dengan satu tangannya. Ia pun segera mengangkat pedangnya yang sudah dilimpahi kekuatan. Hanya dengan posisi duduk, ia dapat memberi serangan telak ke Hyeju. Efek yang ditimbulkan dari serangan itu saking dahsyatnya, sampai-sampai menghancurkan area sekitar. Tapi untungnya ya guys, Babang Choi kita datang tepat waktu menyelamatkan Hyeju. Tangannya itu nakal ya bang. Hyeju pun senang melihat Choi kembali. Choi pun berkata ke Hyeju, bisakah kau memberitahu orang-orang? Seluruh reward kalian akan kugunakan semuanya untuk diriku sendiri. Beritahu mereka untuk jangan pernah muncul di depanku lagi jika mereka tidak ingin poinnya tercuri. Di sini Choi bergumam, tidak ada cara untuk mengembalikan reward mereka selain melarikan diri dari buku Raja Iblis sialan ini. Lalu Choi pun membuka shop yang berkata membeli start menggunakan poin. Pesan pun muncul, membuka start shop, level akan meningkat satu persatu start. Silahkan katakan start dan jumlah yang ingin kau tingkatkan. Dengan penuh keyakinan, Choi pun berkata seluruh start, level maksimal. Dan ding ding ding, pesan pun nge-spam ya guys, masuk ke seluruh warga. Seketika seluruh stat dari Choi pun meningkat ke level max.
Ia pun dapat merasakan peningkatan itu dari aura yang meluap-luap dari tubuhnya. Choi juga berkata ke sistem, singkirkan item semuanya yang berada di bawah kelas magic, dan gunakan semua item dan senjata di atas kelas heroik. Lalu terkumpullah senjata dan item kelas heroik dan legendary. Sambil berjalan ke monster goblin, Choi pun bergumam, aku akan menggunakan ini untuk keuntunganku karena aku tidak bisa menyingkirkannya. Seluruh reward berdarah dan kekuatan Raja Iblis. Aku akan melindungi kota ini dari game sialan ini dan kembali ke kehidupan nyataku. Jika itu satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosaku, maka aku tak peduli apa yang akan orang katakan padaku. Pesan pun lalu muncul yang mengatakan goblin ahli pedang Jack tersenyum dan bersiap untuk menyerang saat dia melihat musuh yang kuat. Maaf, tapi aku tak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, ucap Choi sambil melompat. Aku akan segera kembali, jadi tunggu aku di sini. Hyeju yang melihat itu pun bergumam, apa dia benar-benar akan menunggu? Apa penjaga pilar ini? Lalu kita berpindah ke arah Choi. Ia bergumam, Goblin Jack tidak akan menyerang duluan. Dengan kata lain, dia tidak akan menyerang selama kau tidak menyerangnya terlebih dahulu. Maka targetku sudah diputuskan kali ini. Di sisi lain, warga kota malah mencaci maki Choi yang menggunakan poin mereka. Di sini mereka ingin menghabisi Choi bersama-sama. Kembali lagi ke Choi, Choi bergumam, sifat unik. Penjaga pilar akan terbuka jika kau memenuhi kondisi tertentu. Ada beberapa sifat yang menambahkan kelemahan. Tapi jika kau memenuhi kondisi yang salah, dia akan menjadi kuat atau sifat yang menyebalkan yang harus dihadapi akan terbuka. Saat penjaga pilar membunuh 1000 manusia, dia akan berkembang menjadi malaikat yang membantai semua makhluk. Dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan meninggalkan untuk membunuh manusia. Aku akan menyingkirkan penjaga pilar dengan sifat menyebalkan seperti itu terlebih dahulu dan membuka sifat yang paling dibutuhkan untuk misi ini. Hal yang paling penting bukan menyelesaikan misinya, tapi cara bagaimana kau menyelesaikan misi kali ini. Jadi si Choi intinya akan menghabisi musuh yang paling merepotkan terlebih dahulu. Kita dibawa ke Sersan Kwon. Ia bergumam, dia telah gagal mencari cara untuk mengembalikan reward kami. Atau dia sudah memutuskan untuk tidak mengembalikan pada kami. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Seseorang sepintarnya memiliki seluruh kekuatan itu. Dia dapat mendominasi seluruh kota ini sesukanya. Bahkan Hyeju yang kupikir membantu meredakan Choi. Tapi nyatanya dia tidak bisa dikontrol juga. Misi ini apakah kita bisa menyelesaikannya? Tiba-tiba gumam dari Sersan Kwon terhenti. Ia pun merasa terkejut merasakan guncangan di dalam mobilnya. Ternyata itu adalah Choi yang sudah berhasil mengalahkan salah satu pilar. Di sini Choi mengecek pesan yang ada di layar. Sersan Kwon pun menghampiri Choi untuk bertanya mengenai situasinya. Tapi Choi di sini memilih tidak menjawab dan langsung pergi. Jadi kalau kalian ingat ya, kemampuan Choi kalau dia menyebarkan informasi, maka seluruh reward akan dimonopoli oleh dirinya sendiri. Melihat kepergian Choi, Sersan Kwon pun bergumam. Dia tidak berbicara itu karena pengorbanan kedaulatan. Itu membuatnya terlihat tidak memiliki niat buruk apapun. Tiba-tiba monster yang dikalahkan Choi pun bangkit. Ternyata ini ya yang Choi maksud tadi. Pesan pun masuk. Kondisi untuk membuka sifat khusus sudah dipenuhi. Malaikat tanpa bulu berubah menjadi makhluk lain. Monster Beast kesulitan level 2. Seekor beast yang kehilangan iman dan jatuh ke dalam dosa. Melihat monster itu, pasukan militer pun kabur ketakutan. Di sini Sersan Kwon pun masih tenang ya. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya dan memancing monster itu seorang diri. Sial, aku harus memancingnya jauh dari mereka. Setidaknya sampai bantuan sampai di sini. Tiba-tiba monster itu pun melompat ke arah Sersan Kwon.
Dan brat, Sersan Kwon pun dibuat menjadi ayam geprek. Melihat itu pun Choi berkata, sekaranglah waktunya. Tiba-tiba, cahaya berisi kelihatan berwarna hijau pun muncul. Ding, helm Haldin. Aktivasi skill tersembunyi sudah dipenuhi. Aktivasi skill Haldin Ghost. Pengguna dirasuki oleh hantu Haldin. Para pasukan militer semua dirasuki oleh arwah Haldin. Hal itu juga membuat mereka mengeluarkan aura berwarna hijau di sekitar tubuh mereka. Melihat Sersan Kwon yang menggebu-gebu, Choi pun bergumam. Dia adalah seorang yang tenang dan rasional. Seseorang yang tak pernah kehilangan ketenangannya. Yang mampu membuat penilaian logis dan di situasi yang tak terduga. Lalu Sersan Kwon menyuruh seluruh bawahannya untuk menyerang. Segera serang monster itu. Setelah melakukan penyerangan, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Ding, pesan pun masuk. Kau sudah mengalahkan Monster Beast. Kontribusi parti tertinggi dipegang oleh pengintai independen, leader parti Sersan Kwon. Yah, ini sesuai dengan dugaanku. Pasukan Sersan Kwon pasti bisa mengalahkannya. Belum lagi item itu tertulis di buku ini. Dan juga kontribusiku juga menghilang karena monster itu telah berevolusi. Jadi tidak sama dengan monster yang sebelumnya aku kalahkan. Lalu scene berpindah ke arah Goblin Jack dan Choi. Di sini Choi menyapa. Oke, jadi bagaimana? Akhirnya aku bisa berbicara dengan seseorang. Apa kau ingin bertaruh? Jika aku menang, aku akan membuka segel Raja Iblis. Scene pun berpindah lagi. Kali ini kita melihat ke arah Hyeju yang sedang melawan pasukan robot. Ternyata yang Hyeju lawan adalah pilar kedua. Sial, mereka itu tidak ada akhirnya. Mereka terus berkembang. Hyeju pun menyuruh yang lainnya untuk mundur. Tapi yang lainnya tidak ada yang peduli dengan perkataan Hyeju. Kau aja yang mundur, Nona. Kami juga perlu poin, ucap salah satu warga. Di sisi lain, terdapat warga yang mencoba membidik pilar kedua. Tapi sayangnya, usaha mereka sudah diketahui. Jadi, pilar kedua ini robot ya. Robot yang bisa memproduksi pasukan robotnya sendiri. Dengan cepat, bos robot langsung mengeluarkan laser dari matanya. Yang membuat keadaan di sana semakin parah. Dan boom, efek ledakan yang dihasilkan benar-benar gila. Hyeju pun memasang badan untuk melindungi warga di sana. Bahkan bajunya aja sampai kebakar gitu ya. Mimin lihat-lihat, ternyata cantik juga ya si Hyeju. Semuanya lari, ucap Hyeju dengan khawatir. Ternyata udah kabur aja ya guys. Emang gak tahu diri ya dua orang itu. Bos robot pun mendeteksi Hyeju sebagai ancaman. Ia pun dengan teknologi yang sangat canggih, segera membuat robot anti Hyeju yang mengcounter seluruh kelemahan yang Hyeju punya. Berdasarkan dari hasil scan tadi, Hyeju yang melihat itu pun bergumam. Dia membuat mesin barunya lagi. Kalau begini terus bisa gawat nih. Hyeju pun mengubah dirinya ke mode api. Di sini Hyeju menyuruh yang lainnya untuk menjauh dari medan pertempuran. Ia pun melemparkan tombaknya ke arah inti core dari bos robot. Boom, efek ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sana. Hyeju yang melihat itu pun berkata, ya, akhirnya ini sudah selesai. Tapi ternyata core itu dilindungi oleh barrier berwarna merah. Melihat itu pun Hyeju berkata, sial, kenapa dunia baru ini sangat sulit. Tidak sampai di sana, masalah lain juga muncul. Robot yang dibuat untuk mengonter Hyeju ternyata sudah jadi. Ia dengan cepat tiba-tiba sudah berada di belakang Hyeju. Di sini Hyeju mencoba menangkis serangan robot itu. Tapi sayangnya kekuatan Hyeju tidak cukup untuk melawan si robot. Wajar aja ya, ini robot emang dibuat untuk mengcounter semua aspek kelemahan dari Hyeju. Sebelum Hyeju pingsan, ia pun melihat Choi yang sudah tiba di sana. Bukannya itu Choi. Apa yang dilakukan dia di sini? Gumam Hyeju. Tiba-tiba robot itu berkata,
Target Sheju menghilang. Jejak pun ditemukan, mulai menelusuri. Pesan pun muncul, kondisi sudah terpenuhi. Fase kedua evolusi bos robot aktif. Wah, bos pilar kedua terbangkitkan lagi ya. Dengan tubuh yang baru dan skill yang jauh lebih mematikan. Wah, ini sih persis ya sama kayak bos malaikat yang Choi kalahkan. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys!